Told you I'd walk. Very good. Welcome back. That's when they let me go. Hai semua, selamat datang kembali di Nonton with Mr. A. Masih bersama Mr. A di sini, dan kali ini kita akan membahas film ketiga dari franchise Tomorrowverse, yaitu Batman The Long Halloween. So, seperti biasa, spoiler warning buat kalian, dan mari kita mulai. Film ini diawali dengan penembakan dari Johnny Vitti, keponakan Carmine Falcone, yang dilakukan pada hari Halloween oleh seorang misterius yang nanti dikenal sebagai The Holiday Killer. Jim Gordon yang mendapatkan laporan tentang kejadian tersebut langsung memanggil jaksa wilayah Gotham, yaitu Harvey Dent, serta vigilante kita, yaitu The Batman. Setelah mereka bertiga berkumpul di atas gedung GCPD, Gordon langsung memberitahu mereka berdua jika Johnny Vitti telah dibunuh oleh seseorang. Harvey yang mendengar kabar tersebut seketika marah kepada Gordon yang tidak mengantisipasi kejadian tersebut, karena sebelumnya Harvey sedang bersekongkol dengan Johnny yang akan mengkhianati Falcone untuk meruntuhkan kekuasaannya, dan Harvey pun menuduh Falcone lah yang menjadi dalang dari kejadian tersebut. Setelah itu Gordon memperlihatkan foto-foto TKP serta barang bukti berupa pistol yang ditemukan di tempat kejadian. Selanjutnya mereka bertiga pun bersekongkol untuk menjatuhkan Falcone yang mungkin akan membuat kota Gotham jauh lebih baik, dengan Batman bekerja di waktu malam sedangkan Harvey akan bekerja di waktu siang. Setelah itu Batman pergi setelah melihat Catwoman yang ternyata menuntun Batman menuju gudang rahasia milik Falcone yang di dalamnya terdapat sebuah timbunan uang. Setelah itu Harvey tiba-tiba datang berkat alat yang diberikan oleh Batman, dan mereka berdua pun memutuskan hal apa yang akan mereka lakukan pada uang milik Falcone. Awalnya Batman berniat menghubungi Gordon dan membuat uang tersebut menjadi barang bukti. Namun karena Falcone menguasai pemerintahan Gotham, Catwoman pun menyarankan mereka berdua untuk membakar uang tersebut. Awalnya Harvey ragu akan hal tersebut. Batman yang melihatnya menyarankan agar Harvey melakukan lempar koin, dan jika ia mendapatkan kepala, maka mereka berdua akan membakar uangnya. Batman pun memberikan sebuah koin kepada Harvey yang tanpa disadari olehnya, ternyata terdapat dua sisi kepala pada koin tersebut. Di lain tempat di kediaman keluarga Falcone, seluruh anggota keluarga Falcone datang untuk berkabung atas kematian dari Johnny Vitti. Namun dalam perkumpulan tersebut, salah satu keluarga Falcone menuduh jika Salvatore Maroni lah yang melakukan pembunuhan tersebut karena rivalitas mereka. Namun Falcone memiliki pendapat lain. Ia berpendapat jika Harvey Dent lah orang di balik peristiwa tersebut karena Harvey sangat membenci Falcone. Setelah itu mereka semua mendapatkan laporan jika gudang uang mereka terbakar. Melihat hal tersebut, Falcone langsung merekrut Mickey Chen untuk melakukan pengeboman di rumah Harvey. Tapi beruntung Harvey dan istrinya Gilda berhasil selamat dari upaya pembunuhan tersebut, walaupun Harvey harus dirawat di rumah sakit. Setelah itu Batman yang mengetahui Chen terlihat di dekat kediaman Harvey saat kejadian langsung mengejar Chen sampai menuju Chinatown. Di sana Batman berusaha untuk menginterogasi Chen, namun usahanya dihalangi oleh sekelompok triad bawahan Chen, dan pertarungan pun langsung terjadi di sana. Batman berhasil mengalahkan para triad bersama Catwoman, dan setelah itu Batman mengejar Chen yang melarikan diri ke dalam selokan. Namun saat di sana, Chen yang melarikan diri sebelumnya malah ditangkap oleh sesosok zombie bernama Solomon Grundy yang telah mendiami selokan Gotham. Batman pun melakukan negosiasi dengan Grundy, dan beruntung Grundy menerima tawaran Batman. Batman membawa Chen ke GCPD untuk diinterogasi, namun karena kurangnya bukti, mereka pun terpaksa melepaskan Chen. Di rumah sakit, Harvey yang dirawat mendapatkan banyak kiriman bunga. Namun, terdapat satu kiriman bunga untuk Gilda yang ternyata berasal dari Falcone yang membuat dirinya kesal. Setelah itu Gilda pergi dari rumah sakit, namun saat perawat masuk ke dalam ruangan Harvey, ternyata Harvey telah melarikan diri dari kamarnya. Di tempat Falcone, acara pelepasan masih terus berlanjut. Falcone yang sedang memasak ditemani anaknya Alberto seketika marah kepada Alberto ketika mendengar jika Alberto mengirimkan bunga ke kamar Harvey atas nama Falcone.
Falcone pun mengultimatum Alberto jika ia tidak boleh lagi melakukan kontak dengan keluarga Harvey. Dan karena Falcone menganggap Alberto lemah, Alberto juga kehilangan kesempatan menjadi pewaris Falcone. Di luar gedung Falcone, ternyata Harvey melarikan diri pergi ke sana untuk mengamati. Gordon yang mencari Harvey berhasil menemukannya dan mencoba untuk mengajaknya kembali pulang. Namun Harvey menolaknya dan Gordon pun memutuskan untuk memberikan Harvey sepucuk pistol agar Harvey dapat berjaga-jaga dari anak buah Falcone. Di lain tempat di malam Thanksgiving, Chen dan anak buahnya sedang merayakan Thanksgiving menjadi target selanjutnya dari The Holiday Killer. The Holiday berhasil membunuh seluruh anggota Chen dan meninggalkan jejak berupa pistol di lokasi kejadian. Told you I'd walk. Very good. Welcome back. That's when they let me go. Sebulan kemudian di hari Natal, Batman dan Gordon pergi ke Arkham Asylum untuk menemui Calendarman dan bertanya siapa identitas asli dari The Holiday Killer. Calendarman pun memberikan 3 nama, yaitu Roman Falcone, Salvatore Maroni, dan yang terakhir adalah Harvey Dent. Batman pun menganggap itu hanyalah omong kosong, namun Calendarman mulai mengoceh yang membuat Batman tersadar jika ocehan Calendarman menyimpan sebuah pesan. Batman langsung bergegas pergi ke sel Joker dan ternyata Joker telah kabur dari selnya setelah mengancam penjaga dari sel miliknya. Joker juga menandai foto dari Harvey yang berarti sekarang Joker sedang mengincar Harvey. Di rumah Harvey seperti dugaan sebelumnya, Joker berada di sana menunggu kedatangan Harvey. Setelah Harvey datang, Joker langsung mempermainkan Harvey dan mengancamnya menggunakan pistol yang mirip seperti milik The Holiday. Joker mengancam akan membunuh istri dari Harvey yaitu Gilda jika Harvey terbukti sebagai The Holiday. Setelah itu Batman datang dan Harvey memberitahu Batman jika Joker pergi menuju tempat Maroni. Di tempat Maroni ternyata Joker telah mengacau sebelumnya dan membuat segelintir anak buah Maroni tewas. Batman datang ke sana untuk menginterogasi Maroni, namun Maroni tidak mengetahui apa-apa dan hanya berasumsi jika target Joker selanjutnya adalah Falcone. Di tempat Falcone, Joker tiba-tiba datang ke kamar Falcone dan mulai mempermainkannya. Joker juga memperingatkan Falcone jika ia mendengar kabar terbaru tentang The Holiday, maka Falcone harus membocorkan informasi tersebut kepadanya. Setelah itu Joker pergi, namun Milos Grappa, salah satu pengawal Falcone, melihat kepergian Joker dan langsung mengejarnya. Namun naas saat Milos mengejar Joker, The Holiday tiba-tiba datang dan langsung membunuh Milos. Sekali lagi Batman gagal dan ia pun pergi ke Batcave untuk mengidentifikasi siapa The Holiday sebenarnya. Batman menaruh curiga kepada Maroni, Carla Vitti, Falcone, Joker, dan yang terakhir yang disembunyikan Batman adalah Harvey Dent. Selanjutnya di tahun baru, Falcone menyelenggarakan sumbangan tahunan di kapal pesiarnya untuk klinik anak Gotham yang ia bangun bersama Thomas Wayne. Di sana ada wali kota, Maroni, Selina Kyle, serta Bruce Wayne yang dibanggakan oleh Falcone dan dianggap seperti anak sendiri yang membuat Alberto kesal. Setelah itu di Gotham Square, orang-orang mulai berkumpul untuk merayakan tahun baru. Gordon dan para polisi pun berjaga-jaga juga di sana untuk mengantisipasi The Holiday. Namun, tanpa diduga bukan The Holiday yang datang, malah Joker dengan pesawat curiannya yang datang untuk meracuni seluruh warga Gotham dan berharap terdapat The Holiday di sana. Percobaan pertama Joker gagal dan saat ia berusaha mencoba untuk kedua kalinya, Batman tiba-tiba datang untuk menghentikannya. Mereka berdua sedikit berseteru di pesawat, tapi perkataan Joker membuat Batman tersadar jika sebenarnya The Holiday adalah Alberto Falcone. Both love a good puzzle. Why do you care? So. Perseteruan mereka tetap berlanjut, tapi Batman berhasil menghentikan usaha Joker dengan menjatuhkan pesawat curiannya. Batman menangkap Joker. Setelah itu, dirinya pergi untuk menemui Alberto. Di kapal Falcone, Selina datang menemui Alberto dan mulai berbincang. Alberto mulai bercerita jika ia tidak lagi menjadi pewaris Falcone karena dirinya adalah orang yang lemah. Dan Alberto juga bercerita jika ia pernah mencintai seorang wanita yang tidak cocok bagi keluarga Falcone. Dan karena hal itu, dirinya harus berpisah dari wanita tersebut dan wanita tersebut juga mendapatkan perlakuan yang sangat buruk dari keluarga Falcone. Setelah itu Batman datang dan ia pun langsung menuduh Alberto adalah The Holiday karena Alberto adalah anak yang gagal. Tapi Alberto langsung menyangkal tuduhan tersebut karena dirinya tidak pernah mau meneruskan usaha keluarganya tersebut. Namun saat mereka sedang berargumen dan tepat saat pergantian tahun, The Holiday tiba-tiba datang dan langsung membunuh Alberto. Batman pun berusaha untuk mengejar The Holiday, namun The Holiday berhasil kabur menggunakan speedboat miliknya.
Selanjutnya setelah kapal pesiar dievakuasi, Gordon, Harvey, dan Batman melakukan pertemuan di sebuah gang. Gordon mengira Alberto tewas karena bunuh diri, tapi Batman menjelaskan jika The Holiday membunuh Alberto sebelum Alberto terjatuh ke laut. Batman pun agak menyesal dengan tuduhan sebelumnya dan mereka semua pun mulai bertanya-tanya lagi siapa sebenarnya The Holiday jika dia bukanlah Alberto. Beberapa hari kemudian, Falcone mengadakan pemakaman untuk Alberto dan saat di sana, Bruce yang hadir di pemakaman dimintai tolong oleh Falcone untuk membiarkan Falcone mencuci uangnya di yayasan milik Wayne. Bruce pun seketika menolaknya, tapi Falcone mempunyai cara lain. 3 bulan kemudian, Poison Ivy yang dikenalkan Falcone kepada Bruce berhasil menghipnotis Bruce selama 3 bulan dan membuat Bruce menandatangani pemindahan aset-asetnya ke tangan Falcone. Dan selama 3 bulan itu, Batman tidak pernah hadir dan The Holiday tetap melakukan aksinya. Selanjutnya pada bulan April ketika Ivy meminta Bruce untuk memindahkan aset-asetnya lagi, Catwoman yang melihat kesempatan tiba-tiba datang dan berusaha untuk menyelamatkan Bruce. Pertarungan pun terjadi di sana dan Catwoman berhasil menyadarkan Bruce serta mengalahkan Ivy. Selanjutnya pada hari ibu, The Holiday kembali berulah dan menargetkan Chong yang diduga sebagai orang yang memasok senjata kepada Holiday. Dan pada hari itu juga, Scarecrow berhasil kabur dari Arkham Asylum berkat Sofia Falcone dan berhasil mengalahkan Batman menggunakan fear toxinnya. Batman pun kalah karena hal tersebut, tapi beruntung Catwoman tidak sengaja bertemu dengannya dan membawa Batman pulang. Bruce. Up we go. Paginya Harvey dan Gordon datang ke Wayne Manor untuk menanyai Bruce karena Bruce belum memberikan pernyataan tentang kejadian di kapal pesiar sebelumnya. Namun saat di sana, Harvey malah menyinggung tentang hubungan lama antara keluarga Wayne dengan keluarga Falcone yang membuat Bruce teringat kali pertamanya bertemu dengan Falcone. Dulu saat Bruce kecil sedang bermain di perpustakaan, ia tidak sengaja melihat operasi darurat yang dilakukan oleh ayahnya kepada Carmine Falcone yang menjadi target pembunuhan dari Luigi Maroni. Operasinya berhasil dan karena kejadian tersebut, hubungan antara keluarga Wayne dan keluarga Falcone pun semakin membaik. You remind me of my boy. Sometimes all it takes to get out of a bad situation. Namun hubungan tersebut tidak berjalan lama. 1 tahun kemudian hubungan tersebut seketika runtuh akibat dari tragedi yang menimpa orang tua dari Bruce Wayne. Setelah itu saat hari ayah, Maroni yang ternyata menjalin hubungan dengan Sofia pergi ke rumah ayahnya untuk merayakannya. Namun tanpa diduga, sesaat setelah Maroni sampai, The Holiday tiba-tiba datang dan langsung menembak ayah Maroni yang membuatnya tewas seketika. Maroni berusaha untuk mengejar The Holiday, namun The Holiday berhasil melarikan diri. Karena kejadian tersebut, Maroni pun memutuskan untuk menemui Harvey dan membuat kesepakatan. Maroni akan memberikan semua yang ia tahu tentang Falcone kepada Harvey, dan sebagai gantinya, Harvey harus menarik surat perintah penahanan terhadap seluruh anak buah Maroni. Harvey pun memilih untuk memutuskannya lewat lempar koin, dan seperti yang kita tahu, itu berarti Harvey setuju atas tawaran Maroni. Di lain tempat, Catwoman yang terus-terusan mengawasi Falcone menemukan jika Falcone menyewa seorang pembunuh bayaran untuk membunuh Harvey. Pada hari kemerdekaan Amerika, Batman yang sedang mengawasi festival kembang api mendapati jika Scarecrow tengah merampok bank. Batman mencoba menghentikan Scarecrow, namun usahanya gagal setelah Mad Hatter memukul kepala dari Batman. Di saat yang bersamaan, Harvey dan Gilda yang hadir dalam festival kembang api dikagetkan dengan kedatangan dari pembunuh bayaran yang mengincar Harvey. Beruntung Catwoman berhasil menyelamatkan Harvey dan mereka berdua pun langsung mengejar pembunuh tersebut. Pembunuh tersebut berhasil mengalahkan Catwoman dan Harvey pun melanjutkan pengejaran sampai ke gorong-gorong kota Gotham dan bertarung dengan si pembunuh tadi. Tapi ternyata Harvey berhasil dikalahkan. Harvey pun pingsan dan beberapa saat kemudian saat ia tersadar, ternyata pembunuh tersebut telah tewas oleh The Holiday Killer. Karena tidak ingin disalahkan, Harvey pun langsung bergegas pergi. Di lain tempat, Batman yang berhasil dikalahkan sebelumnya dibawa oleh Mad Hatter dan Scarecrow ke pemakaman. Tapi Batman berhasil sadar dan langsung mengalahkan mereka berdua dengan mudah. Selanjutnya, Carla Vitti, saudara perempuan Falcone, menuduh secara terbuka di media jika Harvey adalah The Holiday. Harvey yang melihat Gilda menonton tersebut pun marah, namun tepat disadari oleh mereka, ternyata Batman diam-diam masuk ke dalam rumah mereka. Batman menemukan pistol The Holiday di sana dan langsung melaporkannya kepada Gordon.
Di saat yang bersamaan, Harvey yang akan melakukan sidang kepada Maroni mulai bertingkah aneh dan mendengar suara-suara di kepalanya. Persidangan tersebut juga tidak berjalan baik karena Maroni tidak melakukan apa yang ia janjikan sebelumnya. Dan saat persidangan tersebut, Maroni yang juga menganggap Harvey adalah The Holiday membalaskan dendam kematian ayahnya dengan melemparkan zat asam ke wajah dari Harvey. Harvey pun harus dirawat di rumah sakit, dan saat ia dirawat, kepribadian kedua Harvey mulai semakin agresif. Setelah itu, ia mendapatkan sebuah telepon, dan sesaat kemudian, Harvey tiba-tiba menghilang. Ternyata Harvey dijemput oleh anak buah Falcone dan dibawa menuju suatu tempat untuk bertemu dengan Falcone. Namun ternyata Falcone berbohong dan anak buahnya berencana untuk membunuh Harvey. Harvey berhasil mengelabui dua anak buah Falcone dan berhasil lolos dari upaya pembunuhan tersebut. Harvey terjatuh ke gorong-gorong kota Gotham dan bertemu serta berteman dengan Solomon Grundy di sana. Solomon Grundy, born on a Monday. Di saat yang bersamaan, Falcone yang sedang merayakan kematian Harvey setelah ulang tahunnya dikagetkan dengan kematian dari Carla Vitti di lift yang dilakukan oleh The Holiday Killer. Setelah itu, Batman yang sedang mencari keberadaan Harvey pergi menemui Gilda. Namun Gilda tidak mengetahuinya dan Batman pun memutuskan untuk menemui Calendarman. Batman menanyai keberadaan Harvey kepada Calendarman, namun Calendarman malah menawarkan kesepakatan kepada Batman. Batman pun seketika menolaknya, namun ketika Batman berjalan pergi, Calendarman memperingatkan Batman jika sekarang adalah hari buruh yang berarti The Holiday akan kembali berulah. Setelah itu Gordon berusaha untuk memindahkan Maroni dari pengadilan menuju penjara, namun saat dalam perjalanan, konvoi mereka diserang oleh Grundy dan Harvey yang sekarang telah menjadi Two-Face. Harvey mengincar Maroni, namun tanpa disangka, ternyata Batman menyamar menjadi salah satu polisi di sana dan melumpuhkan Grundy. Mereka pun mencoba untuk menangkap Harvey dan menyelamatkan Maroni, namun The Holiday tiba-tiba datang dan membunuh Maroni. Batman pun mencoba untuk mengejar The Holiday, namun Harvey berhasil menghalanginya. Harvey dan Grundy berhasil kabur dari sana, dan Batman serta Gordon mulai kembali bingung siapa sebenarnya identitas asli dari The Holiday. Halloween pun kembali tiba tepat 1 tahun sejak pertama kali The Holiday berulah. Batman pergi ke apartemen Falcone untuk bertanya kenapa Harvey mengincar keluarganya. Namun Falcone malah menodongkan senjatanya. Catwoman tiba-tiba datang dan langsung menghajar Falcone. Batman dan Catwoman langsung menjauh dari sana, dan setelah itu Batman bertanya kepada Catwoman kenapa ia sangat tertarik kepada Falcone. Catwoman menjelaskan jika dirinya sebenarnya adalah anak dari Falcone. Ia hanya ingin tahu tentang ibunya dan karena itulah Catwoman selalu memata-matai Falcone. Di lain tempat, Harvey menerobos masuk ke Arkham bersama Grundy dan melepaskan para penjahat. Para penjahat tersebut mengacau di kota dan dengan Harvey memimpin, para penjahat tersebut datang ke tempat Falcone. Para penjahat tersebut berhasil menerobos masuk ke dalam kantor Falcone dan Harvey pun memutuskan nasib Falcone menggunakan koinnya. Namun Batman dan Catwoman yang melihat kerusuhan tersebut tiba-tiba datang dan pertarungan pun langsung terjadi di sana. Mereka berdua berhasil mengalahkan para penjahat namun gagal dalam menghentikan aksi dari Harvey. Sofia pun datang ke sana, namun karena syok melihat ayahnya yang terluka, Sofia pun tersandung dan tewas terjatuh. Setelah itu Catwoman datang menghampiri Falcone yang sekarat dan mengungkapkan identitasnya. Namun Falcone yang melihatnya malah memanggil nama istrinya yaitu Louisa saat melihat muka dari Catwoman. Falcone pun tewas akibat luka tembak dari Harvey. Setelah itu Harvey menyerahkan diri ke Gordon atas semua pembunuhan yang dilakukan oleh The Holiday. Dan Harvey juga menyebut dirinya sendiri sebagai Two-Face. Gordon yang mendengarnya pun langsung membawa Harvey menuju Arkham Asylum. Setelah itu di ruang bawah tanah rumah Harvey, Gilda membakar seluruh barang-barang The Holiday sambil mengaku kepada Batman jika dirinya adalah istri dari Alberto Falcone. Namun seperti yang diceritakan sebelumnya, Falcone tidak bisa menerima Gilda ke dalam keluarganya dan memaksa anaknya yaitu Alberto untuk berpisah dengan Gilda serta memaksa Gilda untuk menggugurkan anak dari Alberto. Karena hal tersebut, Gilda pun datang ke Gotham dan berencana untuk memanfaatkan Harvey dan membalaskan dendamnya. Namun karena Harvey terlalu sibuk melawan kepribadian keduanya, Gilda pun memutuskan untuk melakukannya sendiri dan mulai membunuh anggota keluarga Falcone sebagai The Holiday. Gilda pun menyerahkan dirinya kepada Batman, namun Batman memilih untuk membebaskan Gilda setelah Gilda berkata jika The Holiday sudah selesai. Batman pun kembali ke Wayne Manor dan film ini diakhiri dengan kedatangan dari Green Arrow serta The Flash yang mengajak Batman untuk bekerja sama. Dan Batman The Long Halloween pun tamat.
Gimana filmnya? Menurut Mr. SC ini adalah salah satu movie animated Batman terbaik dengan twist yang tidak disangka-sangka. Di awal film kita sudah diarahin buat menuduh Harvey sebagai The Holiday, namun di ending ternyata Gilda lah The Holiday sebenarnya. Menurut kalian gimana? Langsung komen di bawah. So, thanks for watching. Jangan lupa follow sosmed Mr. E, linknya ada di deskripsi. Saya Mr. E, bye-bye.